وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Baik para ikhwah rahimakumullah, kita masuk di bab baru, bab ma jaa anna sabab kufri bani Adam wa tarkihim dinahum huwa al-ghuluw fi shalihin. Bab apa yang datang itu dari dalil-dalil yang menunjukkan bahwa sebab kekafiran Bani Adam dan sebab mereka meninggalkan agamanya adalah ghulu terhadap orang-orang saleh. Ghulu itu artinya melampaui batas, berlebihan di dalam memuji dan memuliakan, baik dengan ucapan atau dengan keyakinan. Ya, jadi sebab Bani Adam itu kafir, sebab Bani Adam itu meninggalkan agamanya adalah ini. Mereka apa? Ghulu terhadap orang-orang saleh. Mereka berlebihan, melampaui batas, ya, di dalam memuji, memuliakan, mengagungkan orang-orang saleh. Keterkaitan bab ini dengan kitab tauhid diterangkan annal musannif rahimahullah lamma bayyana ba'da ma yaf'aluhu ubadul quburi ma'al amwat min asy-syirk al-mudad lit-tauhid arada fi hadha al-bab ay yubayyana as-sabab fi dhalika liyuhaddira wa yastadi wa huwa al-ghuluw fi as-salihin. Bahwasanya penulis setelah menjelaskan sebagian dari apa yang dilakukan oleh para penyembah kubur terhadap orang-orang yang sudah mati berupa kesyirikan yang menghancurkan tauhid, maka beliau ingin dalam bab ini apa? Menjelaskan sebab. Ingin menjelaskan sebab kenapa kok para penyembah kubur itu sampai terjatuh dalam perbuatan syirik. Nah, beliau ingin menjelaskan sebab itu dalam rangka apa? Dalam rangka untuk memperingatkan
supaya orang menjauhi sebab itu. Dan sebab tersebut adalah apa? Al-ghulu. Sikap itu adalah apa? Sikap ghulu terhadap orang-orang saleh. Tadi berlebihan. Ya, memiliki ucapan, keyakinan, sikap yang berlebihan di dalam memuliakan dan menghormati orang-orang saleh. Nah, orang saleh di sini mencakup para nabi, ya, para wali dan yang lainnya. Nah, kemudian dibawakan oleh penulis surat An-Nisa ayat 171. Ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum. Wahai ahlul kitab, jangan kalian hulu terhadap atau dalam agama kalian. Ya. Yang dimaksud dengan ahlul kitab adalah Yahudi dan Nasara. Wahai ahlul kitab, wahai orang-orang Yahudi dan Nasara, jangan kalian hulu dalam beragama. Adalah jangan kalian melampaui batas ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di antara bentuk sikap hulu yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, mereka adalah hulu terhadap Uzair. Uzair ini orang saleh, tapi kemudian mereka mengatakan Uzair itu anaknya Allah. Orang Nasara, mereka hulu terhadap Isa, menganggapnya sebagai anak Allah. Nah, sehingga dalam ayat ini kita lihat makna secara global, Allah Ta'ala melarang orang-orang Yahudi dan Nasara dari melampaui apa yang telah ditentukan oleh Allah untuk mereka. Ya, yaitu jangan sampai mereka mengangkat makhluk melebihi kedudukan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai mereka mengangkat makhluk pada kedudukan yang sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dilarang. Nah, keterkaitan ayat dengan bab sangat jelas bahwa di dalam ayat tadi ada larangan dari bersikap hulu secara mutlak. Ya, ada larangan dari apa? Bersikap melampaui batas secara mutlak. Nah, maka mencakup di sini apa? Hulu terhadap orang-orang saleh. Tadi kan ayatnya la taghlu fi dinikum. Jangan kalian berlaku hulu dalam beragama. Maka ini termasuk kita apa? Hulu terhadap orang-orang saleh tidak boleh. Nah, kemudian mungkin muncul pertanyaan, bukankah ayat itu ditujukan kepada orang-orang Yahudi dan Nasara? Terus apa kaitannya dengan kita kaum muslimin? Maka dikatakan meskipun ayat itu ditujukan kepada ahlul kitab, tetapi berlaku umum untuk seluruh umat. Ya, sebagai peringatan bagi mereka agar tidak melakukan terhadap nabi-nabi mereka
dan orang-orang soleh mereka sebagaimana yang telah dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani. Sehingga kita simpulkan faedah dari ayat 171 tadi. Pertama, tahrimul ghulu fil ashas wal a'mal wa ghairi dzalika. Haramnya ghulu terhadap seseorang atau suatu amalan dan yang lainnya. Jadi berlebihan, melampaui batas itu dilarang secara umum. Yang melampaui batas terhadap seorang individu atau melampaui batas terhadap satu amalan, satu tempat, nggak boleh. Nah, kan ada orang itu ghulu misalnya terhadap tempat kuburan misalnya, sikapnya melampaui batas. Nah, banyak kita dapati orang itu mensikapi kuburan melebihi sikap mereka terhadap masjid. Nah, ya kan? Melebihi sikap mereka terhadap masjid. Kemudian yang kedua, ar-raddu 'ala al-yahudi wan nasara wa man syabahahum fi ghuluwihim fil ashas wal a'mal wa ghairu. Ayat ini merupakan bantahan terhadap orang-orang Yahudi ataupun orang-orang Nasara dan yang menyerupai mereka. Ya, bantahan terhadap siapapun yang menyerupai al-Yahud dan Nasara. Ya, dalam sikap melampaui batas baik terhadap individu ataupun suatu amal. Yang ketiga, al-hattu 'ala luzum al-i'tidal fid din wa jami'il umuri baina janib al-ifrad wa tafrid. Ayat ini mengandung makna sebaliknya. Kalau dilarang kita berlebihan, ya, dilarang kita melampaui batas, berarti apa sebaliknya? Kita diperintah, kita dianjurkan untuk senantiasa bersikap pertengahan. Ya, bersikap pertengahan dalam beragama. Juga dalam segala hal. Nah, jadi kita itu pertengahan antara yang ekstrim berlebihan dengan yang ekstrim meremehkan. Kita tengah-tengah. Ini dalam segala hal. Ya. Dan dikatakan khairul umur. Sebaik-baik perkara itu awsatuha, yang tengah. Semuanya. Jadi kita misalnya bekerja, itu juga demikian. Ekstrim dalam bekerja itu juga tidak bagus. Terus tidak bekerja juga tidak bagus, ya kan? Ya kita tengah-tengah gitu loh. Bekerja tapi yang pertengahan. Ya, sampai dalam ibadah pun juga demikian. Tidak boleh kita ekstrim melampaui batas. Seperti ketika ada sebagian sahabat yang mengatakan, oh kalau begitu saya akan sholat malam terus menerus, saya akan puasa terus menerus, saya tidak akan menikah karena ingin konsentrasi beribadah. Itu kan dilarang. Bahkan dikatakan sebagai bentuk sikap benci terhadap Islam. Tapi juga Rasulullah pernah menegur ketika ada orang yang pernah sholat malam suatu dia tinggalkan. Oh betul. La takunu mithla fulan. Kana yakumu min al-lail thumma taraka. Kamu jangan seperti fulan. Dulu dia pernah sholat malam tapi dia tinggalkan. Ini yang mau sholat malam terus-menerus semalam suntuk dicela oleh Rasul. Ini yang sudah tidak sholat juga ditegur. Tapi sikap pertengahan ditujukan Rasul. Walakinni usolli wa arqud. Tetapi aku adalah sholat juga tidur. Kan begitu. Ini sikap pertengahan. Baik, kemudian yang keempat, at-tahdzir minasyirki wa asbabihi wa wasaidihi. Peringatan keras dari perbuatan syirik
dari sebab-sebab dan sarana-sarana yang mengantarkan kepada kesyirikan. Ini diperingatkan. Sehingga di sini meskipun itu belum syirik, tapi kalau menjadi sebab dan menjadi sarana yang mengantarkan kepada syirik, ini kita sudah harus tinggalkan. Kita harus hati-hati. Nah, di sini sikap hulu berlebihan dalam memuliakan orang soleh ini bukan syirik. Tetapi ini kalau dibiarkan nanti akan mengantar kepada kesyirikan. Kan mesti diawali dari keyakinan yang berlebihan. Oh, ini wali, dia diyakini bisa begini, meskipun sudah mati. Ya kan? Dia masih bisa begini. Kan dari situ akhirnya apa? Orang berdoa kepadanya. Jatuh pada kesyirikan. Diawali dari keyakinan yang berlebihan. Setelah itu dari ucapan. Ya. Jika lihat saja, ketika ada satu tempat yang dikeramatkan, mesti di situ ada ceritanya, ada legenda, ya kan? Ada legenda, ada hikayatnya, dan itu mesti melampaui batas ceritanya itu. Ya. Sebab kalau ceritanya itu wajar-wajar aja, tidak laku. Ya, tidak mau orang nyepi ke situ, doa di situ, nyembelih korban di situ, tidak mau. Jadi maka kita harus hati-hati dari semua perkara yang mengantar kepada kesyirikan, meskipun belum syirik. Nah, termasuk misalnya apa? Membangun kuburan, ya kan? Itu belum syirik, tapi akan mengantar ke sana. Maka sikap yang sangat bagus diambil oleh para sahabat. Nah, di antaranya Umar bin Khattab. Dulu dalam perjanjian Hudaybiyah itu terjadi baiat kan? Baiat Ridwan. Baiat untuk membela Utsman. Waktu itu Utsman tidak balik-balik, tidak ada beritanya ketika diutus untuk perundingan dengan orang-orang kafir Quraisy. Dan itu Rasulullah mengambil baiat dari para sahabat di bawah satu pohon. Dan itu diabadikan. Laqad radhiyallahu 'anil ladzina yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Ya kan? Sungguh Allah telah ridha terhadap orang-orang yang berbaiat kepada kamu di bawah pohon. Nah, kemudian ketika Umar bin Khattab melihat gejala orang kok mulai berlebihan mensikapi pohon itu, orang sholat di situ, nyepi di situ. Nah, ini meskipun masih kepada Allah, tapi orang menganggap melakukan ibadah di bawah pohon itu lebih afdal, lebih utama karena di sini dulu Rasulullah pernah membaiat para sahabat. Maka Umar bin Khattab datang bawa kampak, ditebang pohon itu, selesai. Tidak ada istilahnya cagar budaya atau apa, ya. Dalam rangka untuk apa? Melindungi umat dari kesyirikan. Nah, itu namanya menghapus jejak sejarah. Wis ndak apa-apa. Ya, daripada ada petilasan tapi syirik. Ya. Ini kalau umat sekarang kan tidak. Semua disikapi berlebihan. Nah, di Jogja ada rumahnya Jenderal Sudirman. Hanya satu rumah yang dulu pernah jadi tempat istirahatnya Jenderal besar ini. Ya, waktu perang gerilya melawan Belanda, itu masih disimpan. Kursi ini dulu pernah diduduki oleh jenderal. Bajunya, lemarinya, tempat tidurnya, ya, itu semua ada. Nanti di Banten ada rumahnya si Pitung. Ya, semua ini dikeramatkan. Nah,
Ini bahaya, ini bisa mengantar kepada syirik. Baik. Kemudian wa fi sahih Ali bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma fi qouli ta'ala wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uq wa nasra. Di dalam sahih ya, yaitu Sahih Bukhari dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau Ibn Abbas ini menjelaskan tentang firman Allah Ta'ala surat Nur ayat ke-23. Ibn Abbas ini adalah ahli tafsir dari kalangan sahabat. Nah. Dan mereka berkata, siapa di sini mereka? Tokoh-tokoh kekafiran, kesyirikan. Jangan sekali-kali kalian tinggalkan sesembahan kalian. Dan jangan pula kalian meninggalkan Wad, Suwa, Yahud, Ya'uq, dan Nasr. Nah. Jadi, jangan kalian tinggalkan peribadatan kalian kepada selain Allah. Khususnya peribadatan kepada 5 ini. 5 berhala ini. Nah, Ibn Abbas menerangkan hal ini. Hadi asma'u rijalin salihin min qaumin Nuh. Wat, Suwa, Yahud, Ya'uq, Nasr adalah nama orang-orang soleh pada kaumnya Nuh. Yang namanya orang soleh punya pengikut, ya kan? Namanya orang soleh mesti punya pengikut. Falamma halaku awha syaitan ila qaumihim animsibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaba wa sammuha bi asma'ihim fafa'alu. Maka ketika mereka ini mati, orang-orang soleh ini mati, maka syaitan membisikkan kepada pengikutnya, pada murid-muridnya, hendaknya kalian membuat patung. Kemudian di majlis-majlis mereka yang dulu mereka biasa duduk beribadah, mengajar, ya. Kemudian kamu namakan patung-patung itu dengan nama-nama mereka. Maka dikerjakan. Walam tu'bad, belum disembah patung-patung itu. Karena memang tujuan mereka membuat patung sekedar untuk mengingatkan bahwa dulu kita pernah memiliki orang soleh, memiliki guru yang ibadahnya Masya Allah, amalannya Masya Allah, sehingga kita terpacu untuk apa? Mengikuti dan meneladani mereka. Jadi sekedar untuk mengenang, ya, sekedar untuk mengenang mereka, sehingga nanti bisa napak tilas, ya, amalan-amalan mereka. Ya. Hatta idza halaka ulaika wa nusiyal ilmu ubidan, sampai ketika generasi yang membuat patung ini sudah mati semuanya dan ilmu sudah dilupakan. Artinya tujuan pembuatan patung itu generasi berikutnya udah nggak paham. Baru kemudian patung-patung itu disembah. Jadi syaitan sabar sekali. Ya, sekian generasi ditunggu untuk apa? Menjerumuskan Bani Adam ke dalam kesyirikan. Generasi pertama dijadikan mereka memuliakan orang-orang soleh. Kemudian dijadikan mereka membuat patung-patung. Ya, tidak apa-apa, meskipun belum disembah patung itu, tidak apa-apa. Ini sudah langkah yang luar biasa, sudah bikin patung dulu kan. Nah, nanti ketika sampai pada generasi
di mana mereka tidak tahu tujuan pembuatan patung-patung itu, baru syaitan bisikkan, dulu nenek moyangmu beribadah kepada patung-patung itu. Meskipun mereka tidak melihat, saya tidak melihat nenek moyang saya rukuk sujud kepada patung itu. Tetapi yang dijadikan pijakan oleh syaitan untuk menjerumuskan generasi apa? Lihat, nenek moyangmu itu begitu khusyuk, ya, begitu tunduk di hadapan patung-patung itu. Ya. Nah, kita juga bisa melihat ya, ketika ada orang ke kuburan, apalagi kuburan wali, apa berani dia cengengesan itu kan nggak berani. Bergurau, main-main, tertawa terbahak-bahak, lari sana lari sini, nggak berani, ya kan? Meskipun tidak terlihat rukuk sujud kepada kuburan, tapi kekhusyukan ininya kepada Allah. Sampai ada pada tingkatan mereka ini tidak berani membelakangi kuburan. Jadi kalau masuk kan menghadap. Nanti keluar itu juga mundur mereka. Tidak berani balik kanan itu tidak berani. Takut kualat katanya. Ya. Sedangkan Imam Ibnul Qayyim menerangkan, qala ghairu wahidin minas salaf, berkata tidak hanya satu orang dari kalangan salaf, lamma matu akafu ala kuburihim, ketika orang-orang soleh itu meninggal, maka pengikutnya itu iktikaf di kuburan mereka. Ya, kalau di sini apa, nyepi ya, nyepi di kuburan mereka. Ya, semedi di situ. Summa sawwaru tamathilahum. Kemudian mereka membikin patung-patung orang soleh itu. Summa tala alaihimul amadu fa'abaduhum. Dan setelah sekian lama, sekian waktu yang panjang, barulah patung-patung itu disembah oleh mereka. Jadi ada tahapan-tahapan. Nah, ya, ada tahapan-tahapan bagaimana orang itu sampai terjatuh pada peribadatan kepada patung. Nah, ya. Makna global dari ucapan Ibn Abbas, bahwasanya Ibn Abbas menafsirkan tentang ayat mulia itu bahwa sesembahan yang disebutkan oleh Allah, ya, bahwa kaumnya Nuh itu saling berwasiat, saling mengingatkan sebagian dengan sebagian yang lain untuk terus-menerus melakukan peribadatan kepada patung-patung itu. Setelah diperingatkan, dilarang oleh Nuh alaihi salam. Jadi setelah Nuh melarang, ayo kalian tidak boleh nyembah itu, kalian harus beribadah hanya kepada Allah, itu namanya syirik, kalian tinggalkan. Maka sebagian dengan sebagian saling mewasiatkan, ya, saling mengingatkan. Pokoknya kita harus terus mempertahankan agama ini, harus penyembahan pada patung-patung ini. Ibn Abbas menjelaskan bahwa sesungguhnya patung-patung yang mereka sembah itu pada asalnya adalah nama orang-orang soleh dari kalangan mereka. Yang mereka melampaui batas dalam memuliakan, menghormati orang-orang soleh tadi.
Sehingga mereka pun apa? Ditipu oleh syaitan. Ya, ditipu oleh syaitan sehingga mereka apa? Membikin patung-patung tersebut. Sampai pada akhirnya apa? Patung itu pun disembah. Dijadikan sesembahan. Ya, dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Adapun Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ya menyebutkan apa yang diriwayatkan oleh Bukhari, sama dengan apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Abbas, cuman ada tambahan. Itu apa? Mereka beriktikaf. Sebelum mereka bikin patung, mereka apa? Beriktikaf terlebih dahulu di kubur-kubur mereka. Sehingga kalau mau diurutkan, ya, ada dalam beberapa riwayat yang lain, kalau mau diurutkan, awal mula terjadinya kesyirikan, yaitu penyembahan patung itu apa? Diawali dari sikap melampaui batas, berlebihan dalam memuliakan orang-orang soleh. Ya. Kemudian diikuti dengan sikap apa? Iktikaf di kubur mereka. Ketika mati orang tuanya mereka iktikaf di situ, nyepi di situ. Ya. Setelah itu dalam keterangan lain apa? Mereka membuat gambar orang-orang soleh, kemudian diletakkan di tempat-tempat ibadah mereka. Kita ditujuan untuk mengenang bahwa dulu kita punya tokoh, punya wali dan sebagainya. Setelah pembikinan gambar, di situ ada pembuatan patung. Pembuatan patung. Karena gambar ini tentu tidak lebih mendekati dibandingkan dengan patung. Kalau patung ini bisa persis. Setelah pembuatan patung, terakhir adalah apa? Penyembahan. Jadi ada tahapan-tahapan. Dan tahapan-tahapan itu dilalui oleh syaitan dengan sangat sabarnya. Nah, maka kita mestinya sebagai dai yang menyeru kepada al-haq, apa? Harus lebih sabar, jangan kalah dengan setan. Ya, kita dakwah ya di satu kampung misalnya, ya nggak dapat orang-orang tuanya sekarang, ya anaknya nantilah. Ya orang tuanya sulit kok diajak talim, anak-anaknya diajak TPA. Ya anaknya nggak mau, ya nanti cucunya. Gitu, jangan putus asa. Ini kan juga sama ini. Generasi pertamanya dibikin hulu, kemudian generasi keduanya bikin patung, ya kan? Sampai generasi berikutnya baru mereka bikin apa? Menyembah patung. Nah. Maka kita lihat ucapan Ibnu Abbas tadi menunjukkan bahwa sikap hulu terhadap orang saleh itu merupakan sebab terjadinya peribadatan kepada orang-orang saleh tadi. Nah. Baik, faedah, kita simpulkan faedah. Annal ghuluwa fi shalihina sababun li ibadatihim min dunillahi wa tarki dinin bil kulliyati. Bahwa sikap berlebihan
dalam memuliakan dan mengagungkan orang soleh merupakan sebab terjadinya peribadatan kepada mereka orang-orang soleh tadi, dan menjadi sebab manusia meninggalkan agama secara total. Yang kedua, at-tahdhiru min at-taswir wa at-ta'liq bis-suwar wala siyama suwar al-udama, peringatan keras dari menggambar makhluk hidup. Nanti akan datang tabnya sendiri ya di belakang. Dan peringatan keras dari menggantungkan gambar, memasang gambar, lebih-lebih gambar tokoh, ya gambar tokoh yang diagungkan. Nah, ya beberapa tahun yang lalu saya melihat di daerah Pantura, daerah Demak, Jeporo sana itu, di rumah-rumah itu terpasang gambarnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Besar itu, mungkin ukuran berapa ya? Gede kok, mungkin ya sudah 2 meter kali 1,5 gitu. Gede. Ya, seukuran jendela itu lah. Jendela rumah itu. Gede. Nah, bahkan di kalangan LDII, wah itu juga dipasang di rumah mereka gambar imam mereka, Nur Hasan Ubaidah itu. Nah, jadi ini bahaya sekali. Jadi memasang gambar makhluk hidup yang biasa-biasa saja itu tidak boleh. Nah, misalnya masang foto keluarga, itu aja tidak boleh karena fitnahnya besar kan, menimbulkan kerusakan yang besar. Nah, apalagi kalau ini yang dipasang foto atau gambarnya tokoh yang diagungkan, lebih dahsyat lagi, mengarahnya kepada kesyirikan. Dan yang ketiga, at-tahdhiru min makri syaitan wa 'irdihil batil fi suratul haqq. Ini peringatan keras dari tipu daya syaitan, di mana syaitan itu menampilkan kebatilan dalam bentuk al-haq. Nah, memang demikian cirinya. Tidak mungkin orang menjajakan perkara kebatilan kok vulgar. Ini loh, kebatilan ini yang bisa masuk neraka, mau ikut, ya tidak ada yang mau ikut. Nah, mesti dipoles. Mungkin harus dikemas ya. Mungkin harus dikemas, di packing yang indah, yang cantik, supaya orang tertarik. Ya begitu beli, tanpa dalamnya perkara yang merusak. Ya, syaitan menggambarkan kesyirikan itu sebagai bentuk apa? Menghormati, memuliakan orang soleh. Loh, gitu kan? Kita kan diperintah harus mencintai orang soleh, harus memuliakan orang soleh. Nah, itu yang dipakai untuk promosi, sehingga banyak orang tertarik dan tertipu. Ya, kamu membangun kuburan ini tidak apa-apa, ini kan bentuk pemuliaan kita kepada orang soleh. Dulu di dunia kan kamu belum sempat bikinkan rumah kan untuk beliau. Nah, sekarang ini beliau udah mati, tolong bikinkan rumah lah dia. Keyakinan orang kan begitu kan, ketika bangun kuburan kan begitu. Ini rumah bagi yang mati kan begitu. Nanti kalau kamu, masya Allah, ya, mendekatkan diri kepada para wali ini, orang nanti ketika di akhirat dia akan ini menolong kamu. Nah, jadi kita harus hati-hati betul.
tipu daya syaitan itu luar biasa. Dia bisa membalikkan keadaan yang batil itu bisa tampil seperti al-haq. Demikian pula sebaliknya, yang hak bisa ditampilkan oleh syaitan sebagai bentuk kebatilan. Ketika ada orang memperingatkan dari kesyirikan, memperingatkan dari pengakuan dan kuburan, dipikir itu memang orang yang iri sama wali. Kamu harus lawan dia. Kamu harus membela kehormatan ulama, harus membela kehormatan orang-orang soleh. Itu ada orang mencaci maki, dia mau menghancurkan rumahnya kiai, masa kamu diem saja? Itu modelnya luar biasa syaitan. Maka kita harus hati-hati. Dan kita tidak akan bisa mengetahui tipu daya seperti itu kecuali ketika kita punya ilmu. Kalau kita nggak punya ilmu ya nggak ngerti. Kemudian yang keempat, at-tahdhiru minal bid'ah wal muhdatsati walau hasuna qasdu fa'iliha. Peringatan keras dari bid'ah-bid'ah dan perkara-perkara baru dalam agama meskipun niat pelakunya itu baik. Coba, kalau kita lihat sejarah tadi, pengikut orang soleh itu niatnya kan baik. Ketika mereka bikin gambar, ketika mereka membuat patung, itu niatnya bagus. Itu apa? Untuk mengingat keberadaan orang soleh yang amalannya luar biasa, kemudian bisa terpacu untuk apa? Meniru. Kemudian yang kelima, anna hadhihi wasail ila syirki fayajibul hadar minha. Bahwa gambar, patung, dan sebelumnya apa? Sikap berlebihan terhadap orang-orang saleh itu merupakan wasail. Merupakan sarana yang mengantarkan kepada kesyirikan yang wajib untuk kita berhati-hati daripadanya. Kemudian yang keenam, ma'rifatu qadri wujudil ilmi wa madharati faqdihi. Asar ini menerangkan kepada kita tentang kedudukan ilmu. Jadi keberadaan ilmu itu sesuatu yang sangat-sangat vital, sangat-sangat penting. Dan betapa sangat bahayanya ketika ilmu itu hilang. Coba perhatikan. Ketika ilmu itu masih ada, patung-patung tadi disembah enggak? Belum kan? Kapan disembah? Ketika generasi yang bikin patung sudah mati, generasi di bawahnya enggak ngerti tujuan pembuatan patung itu. Ketika ilmu sudah hilang, baru patung-patung itu disembah. Maka ilmu itu penting sekali. Tidak punya ilmu bahaya. Maka termasuk salah satu jendak syaitan kepada Bani Adam adalah apa? Menghalangi Bani Adam dari menuntut ilmu. Jadi syaitan itu berusaha keras untuk bagaimana orang itu tidak memiliki ilmu. Karena kalau orang itu berilmu, tidak bisa ditipu. Ya kan? Tidak bisa ditipu. Yang bisa ditipu oleh syaitan itu yang jahil-jahil itu. Yang bodoh-bodoh. Yang tidak berilmu. Maka dibikin orang itu bagaimana tidak bisa mendapat ilmu. Dihalangi dari datang ke majelis ilmu. Nah, cara menghalanginya ya banyak. Disibukkan dengan pekerjaan. Ya kan?
kemudian atau juga menjelekkan majelis ilmunya. Allah, itu ngaji apa itu? Itu ngajinya nggak murni itu. Ya, itu ngajinya ada penyimpangan. Dibikin begitu suara-suara. Oh, itu ustadznya tidak bagus itu. Dibikin begitu. Ya, banyak kan suara-suara begitu. Ya, termasuk apa yang kita lakukan di sini. Wah, banyak suara-suara sumbang. Ya, yang menghalangi kaum muslimin untuk datang ke majelis ini, banyak suara-suara sumbang. Ya, menuduh bahwa majelis yang kita lakukan ini adalah majelis yang pemahamannya tidak lurus, ada penyimpangan, ada kesesatan. Ya, sampai pada tingkatan usaha nyata menghalangi sebagai muslimin didatangi, diingatkan kamu tidak usah datang aja ke taklim di Tegal. Namanya seperti itu. Nah, makanya itu syaitanun natik. Itu syaitan yang berbicara. Nah, ya. Maka kita nyatakan siapa yang menuduh kita bahwa kita lakukan adalah satu penyimpangan misalkan, silakan datang. Ya, silakan dia datang ke sini. Silakan buka tuduhannya apa. Nah, nanti kita jawab. Ya. Jangan hanya teriak-teriak aja di luar sana. Ya, jadi itu harus hati-hati. Bahkan ketika kita sudah datang ke majelis ilmu, itu kadang disibukkan dengan yang lain. Ya, disibukkan dengan HP-nya. Tak berhenti ya. Ada SMS masuk, ada telepon masuk, sehingga kita tidak konsentrasi untuk belajar kan, sibuk dengan HP-nya. Atau dibikin dia ngantuk, tidur di majelis. Ini betapa banyak yang seperti ini. Ya, sampai di majelis ilmu, ustadznya baru selesai khutbatul hajah, dia langsung terbang ya ke alam mimpi. Jadi nggak tahu apa yang diterangkan. Nanti bangun ketika ya oleh kita cukupkan sampai di sini, sudah bermanfaat, baru dia bangun. Jangan apa-apa dia, nggak dapat apa-apa kan? Nah, atau dibikin ngelamun atau dibikin apa. Jadi yang penting bagi syaitan bagaimana supaya orang tidak mendapatkan ilmu. Nah, kita harus hati-hati. Kita bersyukur ada majelis ilmu, kita bisa belajar. Nah, ya. Kemudian yang berikutnya, anna sabab fadil ilmi huwal mautul ulama. Bahwasanya sebab hilangnya ilmu itu adalah matinya para ulama, ya, dicabutnya atau dimatikannya para ulama. Nah, bagaimana Rasulullah mengatakan, innallaha la yantazu ilma intiza'an walakin taza'u bi qabdil ulama. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu itu begitu saja, cabut seketika tidak. Tapi Allah mencabut ilmu dengan apa? Mematikan para ulama. Nah, dan yang terakhir, at-tahdzir min at-taqlid. Peringatan keras dari taklid. Taklid ini membebek tanpa ilmu, mengikuti tanpa ilmu. Sebab taklid ini bisa mengantarkan pelakunya keluar dari Islam dalam keadaan dia tidak sadar. Nah, ini yang bahaya. Dan berapa banyak orang yang terjebak dengan ini. Taklid ini juga diawali dari sikap hulu. Sikap berlebihan dan menganggap yang diikuti itu hebat luar biasa. Gitu, ada taklid kepada nenek moyang karena menganggap bahwa nenek moyang itu hebat, sudah luar biasa sehingga tak mungkin salah nenek moyang saya. Dia ikuti semuanya. Nanti ada taklid kepada gurunya, kepada kiainya, kepada ustadznya. Ini juga diawali dari sikap apa? Guru. Meyakini bahwa ustadznya, kiainya itu apa? Hebat, tak mungkin salah. Sehingga apapun yang diucapkan oleh ustadznya, itu samikna wa amanna. Ya, kami dengar dan kami imani.
Iya kan? Nanti apa yang diperintahkan ustadznya sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taati. Sudah, tidak perlu tanya kenapa dan kenapa. Tidak. Sudah. Ya. Sampai ada istilah di kalangan orang-orang thariqat sufiyah itu. Jadi seorang murid di hadapan guru itu seperti mayit di hadapan tukang cucinya. Itu mau dimiringkan, mau dipelentangkan, mau ditengkurapkan, geser sana, geser sini. Tidak protes kok mayat itu. Tidak, ya seperti itu. Makanya memang harus demikian. Seorang murid itu kalau belajar sama guru harus bersikap seperti itu. Nah ini bahaya. Maka hendaknya kita teliti ucapan, perintah seseorang itu apakah sesuai dengan Al-Quran, Sunnah, sesuai dengan apa yang dipahami oleh para sahabat atau tidak. Kalau sudah kita ambil lalu tidak, kita terpaksa tinggalkan meskipun itulah ucapan guru kita, meskipun ucapan orang tua kita. Nah, mungkin sampai sini dulu, masih ada 3 hadis ya dalam bab hulu ini. Nanti kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Subhanallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.